Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengar dalam Kisah Para Rasul, ditampilkan bahwa Maria dan para murid menanti datangnya Roh Kudus. Hal ini direfleksikan dengan sangat baik oleh Maria Magdalena de Pazzi. Pada hari pada hari pesta kenaikan Tuhan kita, yaitu Maria Magdalena de Pazzi ini duduk di ruang makan, persis seperti para murid dan Bunda Maria yang duduk di ruang atas. Lalu dia merenung tentang peristiwa yang terjadi di ruang atas itu. Lalu kemudian dia mengatakan demikian dalam renungannya, "Wahai para rasul yang kudus, ketika Tuhan naik ke surga, Dia mengajarimu apa yang harus dilakukan untuk menerima Roh Kudus. Apakah kalian sekarang mau mengajari aku? Katakanlah padaku bagaimana menjadi ruang atas untukku. Katakanlah padaku makanan apa yang harus kumakan sebagai makanan spiritualku, supaya saya berharap hal itu menyenangkan." Saudara-saudariku, jadi Maria Magdalena de Pazzi mengalami permenungan persis seperti peristiwa ketika para murid dan Bunda Maria ada di ruang atas, sampai dia minta, "Para rasul, ajari aku makanan apa yang harus kumakan supaya aku bisa menerima karunia Roh Kudus yang terjadi pada waktu para murid dan Bunda Maria menanti datangnya Roh Kudus." Lalu kemudian Maria Magdalena de Pazzi ini kemudian merenungkan, pada waktu itu Maria ada di situ bersama dengan para rasul. Pertanyaannya adalah, yang paling menarik adalah, mengapa Bunda Maria masih ada di situ sementara dia sudah penuh dengan Roh Kudus? Maria yang sudah penuh dengan Roh Kudus sejak awal mengandung Yesus, dia masih ada setia menanti Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Dia sudah menerimanya, tapi mengapa dia masih menanti bersama dengan para murid? Ini menjadi sangat menarik. Kita tahu bahwa ketika Maria hendak mengandung Yesus, kita tahu Maria sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika itu malaikat berkata kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut anak Allah." Jadi sejak peristiwa itu Maria sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi pada peristiwa Pentakosta, ketika di ruang atas itu, dia masih setia menanti Roh Kudus. Ternyata Maria Magdalena itu menemukan satu refleksi yang mendalam tentang ini. Mengapa Maria masih ada di situ menanti Roh Kudus? Maria ini mau memberi teladan bagi jiwa bahwa meskipun Roh Kudus itu sudah kita terima, sudah dekat dengan kita, Dia adalah pribadi yang harus selalu dirindukan. Maka saudara-saudariku, menarik sekali refleksi dari Maria Magdalena de Pazzi ini. Biasanya kita tahu bahwa yang kita rindukan itu adalah seseorang yang jarang kita berjumpa atau yang jauh dengan kita. Tapi lewat peristiwa itu Maria hendak mengajari jiwa kita bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang harus dirindu meskipun sudah ada dekat, bahkan menyatu dengan kita. Inilah yang mau diteladankan oleh Maria ketika dia masih setia bersama dengan para murid ada di ruang atas. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria Magdalena kemudian mengatakan, "Saya tidak percaya bahwa Maria selama 10 hari itu dia menunggu Roh Kudus atau kehilangan karunia-karunia yang sudah pernah diberikannya. Tidak." Dia mengatakan, menegaskan, bukan karena dia sudah kehilangan karunia itu lalu kemudian dia menanti lagi. Tapi justru hendak dikatakan bahwa dia memang menanti Roh Kudus
sekalipun dia sudah ada bersama-sama dalam dirinya.